melayani sampai ke ujung bumi, tapi hatimu masih menyimpan luka. Saudara ada di dalam bahaya. Tapi selama kita masih hidup, masih ada anugerah untuk kita bertobat dan melepaskan pengampunan supaya kita juga diampuni. Firman Tuhan ini berbicara untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Tetapi kalau tidak mengampuni, maka kamu akan kehilangan keselamatanmu, sekalipun kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kemudian ayat yang berikutnya, supaya kita tahu bagaimana Tuhan mengulangnya sampai 3 kali. Yang kedua ini pada waktu Tuhan itu mengutuk pohon ara, berarti ini kejadian yang berbeda, bukan satu ayat yang diulang-ulang, tetapi ini di kejadian yang berbeda. Tuhan berkata lagi, dan jika kau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Makanya ada banyak orang yang mengeraskan hatinya tidak mengampuni, karena mereka berpikir, kalau saya mengampuni, saya memberikan keuntungan buat orang yang telah jahat kepada saya. Tidak, saudara, engkau mengampuni untuk keuntunganmu sendiri. Urusan orang itu jahat, itu ada penghakimannya sendiri. Pemulihan dimulai dari melepaskan pengampunan. Makanya ada banyak orang Kristen tersandung karena mereka tidak diajar ini. Mereka tidak melepas pengampunan dan ujungnya maut. Ayat berikutnya dikatakan, ini pada waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang raja dan seorang hamba yang punya banyak hutang kepada raja. Dikatakan, raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Ini kita sudah tahu ceritanya ya, di MDSP semua sudah baca Alkitab tentang seorang hamba yang punya hutang lalu tidak bisa membayar, tapi dihapuskan hutangnya oleh raja. Tetapi dia sendiri tidak mengampuni orang lain yang punya hutang kepada dia. Dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini dikatakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Dia masih ada di dalam dosa yang mendatangkan maut sampai melunaskan hutangnya. Dia itu hanya bisa melunaskan hutangnya itu mudah, hanya satu, melepaskan pengampunan. Makanya dikatakan kalau kamu nggak melepas pengampunan, kamu ada di tangan algojo. Makanya orang yang penuh kepahitan, dia punya banyak masalah, dia sakit penyakit, dan sebagainya. Itu karena dia ada di tangan algojo. Engkau hanya bebas kalau engkau melepaskan pengampunan, maka kamu sudah hutangmu lunas. Kalau nggak mau melepaskan pengampunan, kamu harus berusaha membayarnya, tapi dia tidak akan bisa membayarnya. Makanya kalau dia mati sebelum lunas hutangnya, yang artinya tidak mungkin kita bisa melunaskan, kita membayar dosa-dosa kita kan, kita hanya bisa membayarnya dengan melepaskan pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan, kita harus lepaskan pengampunan. Makanya ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Tapi selama masih hidup, masih punya kesempatan melepas pengampunan. Dulu ada seorang hamba Tuhan, suaminya selingkuh dengan pengerjanya karena dia hamba Tuhan. Suaminya bukan hamba Tuhan, yang perempuannya yang hamba Tuhan. Waktu melihat suaminya selingkuh, dia kepahitan sampai berkata, aku tidak akan pernah mengampuni dia sampai mati. Tapi dia masih tetap khotbah, masih tetap pelayanan. Sampai banyak hamba Tuhan mendatangi dia dan berkata, ampuni suamimu. Dan dia berkata, aku tidak akan pernah mengampuni dia sampai mati. Suaminya sampai berlutut di bawah di kakinya istrinya. Karena dia minta maaf, dia bertobat, dia minta maaf. Tapi selama istrinya hidup, tetap tidak mengampuni. Dia sakit penyakit sampai meninggal.
Dan banyak orang melihat istri hamba Tuhan ini, yang wanita ini, ada di neraka. Tetapi akhirnya suaminya, setelah suami istrinya meninggal, setelah lama, suaminya kemudian menikahi selingkuhannya, karena selingkuhannya juga bertobat. Yang beruntung siapa? Suaminya dong. Istrinya harusnya melepas pengampunan. Tetapi tidak melepas pengampunan, akhirnya rugi sendiri. Nah, ini dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua, dosa yang mendatangkan maut adalah terus melakukan dosa dan kejahatan setelah tahu kebenaran. Terus melakukan dosa setelah mengenal kebenaran. Alkitab berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Orang yang sudah menerima banyak anugerah dituntut banyak. Kalau kamu sudah tahu kebenaran dan kamu sudah tahu pengetahuan tentang kebenaran, tapi terus berbuat dosa, maka tidak ada lagi pengampunan. Makanya orang yang terus berbuat jahat, suami-suami yang terus menganiaya istri, sudah dilayani pelepasan, sudah dikonseling, sudah dilayani dengan baik oleh istrinya, sudah diampuni berkali-kali, tetap menghajar istrinya, engkau ada di ujung maut. Kalau sekarang kamu belum mati, itu karena ada orang yang berdoa. Istrimu, anak-anakmu masih mendoakan kamu sehingga anugerah masih turun. Tapi ada waktunya kalau tetap mengeraskan hati, tidak ada lagi yang bisa mendoakan. Karena seperti tadi itu, waktu seseorang mulai masuk di ruang yang ketiga, adalah orang yang terus berbuat dosa, memang mengeraskan hati untuk tidak bertobat. Sehingga watak iblis memang sudah lengket sama dia. Sudah menjadi daging, sudah menjadi sifat. Iblis itu sudah memang menguasai, dia sudah manunggal sama setan, makanya nggak bisa dilayani pelepasan lagi, jahat. Makanya ada firman Tuhan juga berkata begini, ini untuk orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah dapat anugerah bertahun-tahun. Alkitab berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Karena Tuhan tuh benci dengan kejahatan, karena Tuhan mengasihi banyak orang. Makanya Alkitab sampai berkata begini, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Tuhan mengingatkan ayat ini pada waktu memperlihatkan tentang di tabernakel iblis yang di bagian yang ketiga. Jangan lagi berdoa. Karena kamu sekalipun kamu berdoa, kamu hanya akan menyelamatkan nyawamu, tapi orang ini tidak diselamatkan. Makanya selama kita masih punya kesempatan bertobat, bertobatlah. Yang paling Tuhan benci adalah dosa kejahatan. Merugikan banyak orang, mencelakakan banyak orang, menyakiti banyak orang. Bahkan ada seorang, ada yang kesaksian kan, mungkin saudara pernah dengar di sini, seorang hamba Tuhan yang jemaatnya, bendaharanya tidak ada yang pernah tahu. Lah jemaatnya ribuan saudara, orang ini selalu bagian ngitung persembahan. Tidak ada yang pernah tahu kalau orang ini selalu nyuri persembahan. Sudah ditegur Roh Kudus berkali-kali, nggak tobat. Sampai suatu saat sakit, pendetanya dipanggil, suruh mendoakan. Waktu mendoakan, Roh Kudus berkata, jangan didoakan. Kalau kamu mendoakan, kamu melawan aku. Dia nggak mau mendoakan, dia mundur. Sampai kemudian orang tuanya, anak ini mikir, loh kok nggak mau didoakan? Pendeta kok sombong. Namanya pendeta kan harusnya mendoakan, apalagi ini jemaatnya, bendahara lagi. Sampai rumah Tuhan, dia tanya sama Tuhan, kenapa? Dan Tuhan katakan, sudah bertahun-tahun nggak bertobat, mencuri persembahan, itu sampai beberapa miliar. Jadi tidak ada yang tahu, tapi Roh Kudus yang tahu. Jadi kita mulai melihat, ada banyak kejahatan yang kita sudah tahu itu dosa. Karena Alkitab juga berkata, seorang hamba yang tidak tahu kehendak tuannya waktu dia punya berbuat salah, maka dia akan mendapatkan sedikit pukulan. Tapi orang yang sudah tahu kehendak tuannya, tapi dia berbuat salah, dia mendapatkan banyak pukulan. Apalagi yang memang mengeraskan hati, dua blek. Makanya kalau saudara baca, Firaun itu
Tidak dari awal dikeraskan hatinya. Cuma Tuhan sudah tahu bahwa dia nanti akan dikeraskan hatinya. Pertama dia mengatakan, Firaun mengeraskan hatinya. Kedua, Firaun mengeraskan hatinya. Ketiga, sampai keempat, Firaun mengeraskan hatinya. Kelima baru dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Kemudian dia mengeraskan hati lagi. Yang artinya dia dikeraskan Tuhan, tapi kemudian masih diberi kesempatan bertobat. Tapi mengeraskan hati, sampai akhirnya dikeraskan hatinya. Dan tidak bisa bertobat. Yang membuat kita bertobat itu kan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah tidak berbicara, habis kita. Kemudian dosa yang mendatangkan maut adalah, ketiga adalah merusak pelayanan. Merusak pelayanan. Makanya banyak orang-orang itu yang bangga ya, kalau keluar dari sebuah gereja, keluar dari pelayanan, ngajak yang lain. Merasa nanti jadi pahlawan di gereja yang baru atau di pelayanan yang baru, di Zoom yang baru. Saudara jahat di mata Tuhan. Merusak pelayanan. Merusak pelayanan itu berbahaya. Karena ada sebuah kesaksian, saya pernah saksian di sini kayaknya, seorang istri hamba Tuhan, itu jadi rema buat saya, seorang istri hamba Tuhan, yang dari batok kepala sampai ujung kakinya penyakit, cuma wajahnya aja yang nggak penyakitan. Itu semuanya menyakitan. Dan dia itu sudah hampir mati. Dia kemudian memanggil hamba Tuhan, seorang nabi dipanggil. Terus hamba Tuhan ini, seorang nabi ini, dia sedang dalam keadaan puasa waktu itu. Dia mau puasa 40 hari. Dia sebenarnya nggak mau untuk melayani orang, tapi karena hamba Tuhan ini selalu mengundang dia di gerejanya, jadi orang ini datang. Waktu ketemu dengan perempuan ini, dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dia kok sampai sakitnya kayak gitu? Terus Tuhan berkata begini, selama hidupnya orang ini merusak pelayanan. Membuat gereja-gereja pecah, ngerusak pelayanan, ngatur suaminya Tuhan suruh A, dia yang suruh B, sehingga suaminya nurut sama istrinya. Jemaat itu saling bertengkar karena mulut istrinya, merusak pelayanan. Dan Tuhan katakan, kalau dia nggak tobat, dia mati masuk neraka. Terus hamba Tuhan ini mau menyampaikan nggak enak, terus istrinya bilang begini, istri hamba Tuhan itu bilang begini, sampaikan saja sama saya. Kemudian dia bilang, Tuhan bilang kamu punya dosa ini. Terus dia bilang, benar. Makanya setiap malam Tuhan ingatkan dosa-dosa saya, dan saya harus minta ampun. Terus hamba Tuhan katakan ini, setelah kamu minta mengakui dosamu satu persatu, kamu minta ampun semua, setelah itu kamu mati. Terus orang ini berkata, kalau aku sudah bertobat, kenapa saya mati? Terus hamba Tuhan ini tanya sama Tuhan, kenapa orang ini kalau sudah bertobat, kamu nggak hidupkan aja? Tuhan katakan, justru itu baik buat dia. Karena begitu dia sembuh, dia akan semakin jahat, lebih jahat dari sebelumnya. Semakin banyak pelayanan yang dirusak oleh dia. Lebih baik dia setelah minta ampun sama Tuhan, dia akui satu persatu dosanya, dia mati selamat. Kadang ada anugerah ini karena apa? Karena ada suaminya yang mendoakan dia. Kalau enggak, udah mati dulu dari dulu. Makanya kalau saudara jahat, saudara masih punya anugerah. Mungkin pendetamu, mungkin tim doa, mungkin keluargamu masih mendoakan kamu. Jadi jangan sombong. Karena kalau enggak, mungkin dia udah mati. Perempuan ini harusnya sudah mati dan masuk neraka. Tapi karena Tuhan melihat suaminya setia kepada Tuhan, ada anugerah buat dia. Tapi harus mati. Kalau enggak mati, dia akan lebih jahat. Dan Tuhan katakan, dan tidak ada anugerah lagi. Dia akan mati dengan dosanya, karena tidak ada lagi pengampunan. Sekarang ini masih ada anugerah. Dikasih sakit penyakit, supaya dia melepaskan pengampunan. Setelah melepas pengampunan, mengakui semua dosanya, dan bertobat. Setelah itu, dia mati. Setelah semua hitungannya genap. Maksudnya, dosa ini, dia mulai lepasin semua. Makanya banyak orang-orang itu yang merasa gak apa-apa ngerusak pelayanan. Itu bahaya, saudara. Makanya kalau saudara merasa tidak cocok di sebuah pelayanan, keluar pamit baik-baik bukan karena sesuatu dan jangan jelek-jelekin. Sudah diam. Karena jangan sampai dipandang Tuhan, engkau merusak pelayanan. 1 kali, 2 kali masih ada anugerah. Tapi kalau itu sudah menjadi watak, jangan berpikir aku tetap percaya Yesus. Makanya banyak orang berkata, kita diselamatkan hanya karena iman. Iya, kalau langsung mati. Karena engkau punya level. Begitu banyak anugerah, semakin banyak anugerah, dan engkau tahu kebenaran, engkau dituntut banyak. Terus ada yang gini, kalau gitu saya nggak mau terima kebenaran biar nggak dituntut banyak. Engkau sudah tahu bahwa kamu harus belajar, tapi nggak mau belajar. Itu namanya mengeraskan hati. Tuhan itu yang diselidiki hati. Kemudian yang ketiga, saya singkat, ayatnya nggak usah dibuka semua, nanti biar gak kelamatan. Oh, ini sudah ya tadi, merasa pelayanan? Belum.
Yang tadi apa? Oh, terus melakukan dosa, merusak pelayanan. Belum, Bu. Belum apa? Sudah kan merusak pelayanan ini tadi kan? Saya kasih contoh. Ya sudah Bu, sudah. Ya, Bu. Sudah kan? Ya. Ini salah satu contoh, misalnya perusak pelayanan, juga menghina pekerjaan Tuhan, menghina kayak siapa ini namanya, si Belsasar. Dikatakan dalam kemabukan anggur, Belsasar memerintahkan orang untuk membawa perkakas dari emas perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundi mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu dan diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istrinya, para gundi mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dikatakan di ayat